Acara selanjutnya, sambutan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jakarta, Bapak Dr. Insinyur Sularno MSI, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi saumiddin amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Bapak Dr. Liverdi Lukman, SPMSI, Direktur Hortikultura Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Yang sama-sama kita hormati pimpinan Fakultas Pertanian, Wakil Dekan, Dr. Ade Sumyahadi, Kaprodi Agroteknologi, Dr. Erlina Rahmayuni, SPMSI, Kaprodi Agribisnis, Mbak Lola Rahmaduna, SPMSI, Bapak Ibu dosen, teman-teman peserta kuliah umum, baik dari mahasiswa Fakultas Pertanian maupun dari peserta umum dari seluruh Indonesia. Wabil khusus kepada moderator kita hari ini, yang terhormat Profesor Dr. Hajah Elfarisna MSI, yang alhamdulillah sudah beserta kita semua. Pertama-tama mari kita sama-sama meningkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kiranya sampai dengan pagi hari ini yang cerah ini kita sekalian masih diberi berkah rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan demi kegiatan, termasuk hari ini kegiatan kuliah umum yang nanti kita akan membahas berkaitan dengan hortikultura, mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Dan ini adalah merupakan program utama dari Presiden Republik Indonesia yang meletakkan ketahanan pangan adalah di urutan yang kelima. Tidak lupa pula salawat salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang insya Allah akan selalu menjadi suatu hasanah dan yang telah berkenan mewariskan pustaka suci wahyu ilahi yang merupakan penuntun kehidupan kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, saya atas nama pimpinan Fakultas Pertanian, atas nama Sivitas Akademika Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jakarta, mengucapkan selamat datang sekalipun via Zoom-nya Pak Liverdi. Kalau Pak Liverdi sudah tidak asing lagi karena pernah memberikan kuliah umum juga secara langsung di Fakultas Pertanian. Selamat datang untuk yang kedua kalinya. Mudah-mudahan acara hari ini akan mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan semoga tugas Pak Liverdi yang pasca memberi materi siang pagi hari ini langsung mau berangkat ke Bali tugas kenegaraan. Semoga semua pekerjaan Pak Liverdi lancar, tidak ada halangan suatu apapun sampai kembali lagi ke Jakarta dan melaksanakan tugas-tugas selanjutnya. Bapak Ibu yang saya hormati, kuliah umum Fakultas Pertanian ini dirancang memang semester setiap semester sekali ada kuliah umum. Yang lalu itu Pak Liverdi kita kuliah umum yang bertemakan tentang agribisnis dan hari ini kita kuliah umum yang bertemakan agroteknologi dan mengambil tema hortikultura mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Ini nanti sama-sama Bapak Ibu sekalian kita simak apa yang disampaikan oleh Pak Liverdi nanti. Ini adalah berkaitan dengan program pemerintah yang berkaitan dengan ketahanan pangan. Tentunya Bapak Presiden mengamanahkan sepenuhnya kepada Kementerian Pertanian, termasuk Pak Liverdi yang sebagai Direktur Hortikultura adalah merupakan eh, pekerjaan amanah yang sangat luar biasa, sekalipun hortikultura itu juga cukup penting
Dan nanti ada beberapa, tadi Pak Liverdi akan menyampaikan bahwa saya ini adalah akan membahas yang lebih banyak adalah tentang ketahanan pangan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, eh, teman-teman dari luar UMJ ini saya cukup banyak, ini saya ada beberapa, Pak Liverdi dari Sumatera Barat juga ada, karena mungkin Pak Liverdi yang menyampaikan ke sana. Alhamdulillah dan selamat datang, selamat bergabung di kuliah umum Fakultas Pertanian Universitas Sumada Jakarta. Karena Pak Liverdi akan segera memberikan materi dan nanti akan langsung ke bandara. Oleh karena itu, saya tidak perlu berpanjang kalam. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, atas izin Allah dan perkenan kita semua, mari kita buka kuliah umum Fakultas Pertanian Universitas Sumada Jakarta yang mengambil tema hortikultura mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan dengan bersama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Atas kekurangannya mohon maaf. Nasrun minallah wa fatun harib wa basil muminin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, rangkaian acara selanjutnya yaitu kuliah umum dengan tema hortikultura mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Liverdi Lukman SPMSI dan dipandu oleh moderator kita hari ini, Ibu Profesor Dr. Insinyur Elvarisna MSI. Terlebih dahulu akan saya bacakan profil moderator yang juga akan ditampilkan pada layar Zoom. Ya, benar dan ya. Profesor Dr. Elvarisna MSI dilahirkan di Sinjunjung pada tanggal 3 Oktober 1965. Beliau menamatkan pendidikan di jenjang S1 di jurusan Tanah Fakultas Pertanian Universitas Andalas Padang, kemudian menyelesaikan studi magister di program studi agronomi pascasarjana Institut Pertanian Bogor dan menyelesaikan doktoralnya di program studi pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup pascasarjana Universitas Negeri Jakarta. Pada Oktober 2010 sampai dengan Januari 2011, beliau mengikuti program Sandwich Like di College of Food, Agricultural and Environmental Science, Ohio State University di Columbus, Amerika Serikat. Beliau juga merupakan dosen di Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jakarta dari tahun 1991 sampai dengan sekarang. Beliau juga menjabat di beberapa jabatan, yaitu Kepala Kebun Percobaan Fakultas Pertanian, kemudian menjadi Sekretaris Jurusan Budidaya Pertanian tahun 94 sampai dengan tahun 96, Ketua Jurusan Budidaya Pertanian tahun 96 sampai dengan 97, membantu Dekan 2 Fakultas Pertanian tahun 2000 sampai dengan 2004, Kepala Laboratorium Fakultas Pertanian 2004 sampai 2008, Ketua Program Studi Agronomi tahun 2008 sampai tahun 2009, Ketua Gugus Kendali Mutu Fakultas Pertanian tahun 2009 sampai 2016, kemudian menjabat sebagai Dekan Fakultas Pertanian periode 2016 sampai 2020. Beliau juga merupakan pemakalah di seminar internasional di beberapa negara, yaitu Taiwan, Turki, Indonesia, dan juga seminar-seminar tingkat nasional. Beliau juga menerbitkan beberapa buku, di antaranya Pengelolaan Air, Buku Limbah yang Terlupakan, Buku Limbah Cangkang Kerang Hijau, dan Book Chapter Nasional dan Internasional. Beliau juga seorang asesor dalam penilai angka kredit internal dosen UMJ dari tahun 2008 sampai dengan sekarang, juga sebagai penilai angka kredit dosen LL Dikti 3 dari tahun 2023 sampai sekarang. Beliau juga asesor dalam penilai laporan kinerja dosen BKD UMJ dari 2012 sampai sekarang. Beliau juga anggota Komite Integritas Universitas Muhammadiyah Jakarta tahun 2024 sampai sekarang. Beliau juga seorang reviewer jurnal sejak 2015 sampai dengan sekarang, di antaranya International Journal of Applied Agricultural Science, Ornamental Horticulture Journal Brazil Scopus Q3,
Jurnal Biodiversitas UNS dengan Scopus Q2, Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia IPB Sinta 2, kemudian International Journal of Agronomy IPB Sinta 2, Jurnal Agroscience dan Teknologi Fakultas Pertanian UMJ Sinta 3, Jurnal Agronomi Tanaman Tropika Universitas Islam Kuantan Sengingi Riau Sinta 4, Jurnal Agrium Jurnal Ilmu Pertanian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Sinta 3, juga Jurnal Ilmiah Pertanian Universitas Lancang Kuning Pekanbaru Sinta 3, Jurnal Agrotek Tropika Fakultas Pertanian Universitas Lampung Sinta 2, dan Jurnal Biosaintek Universitas Muhammadiyah Maluku Utara Sinta 5. Demikian profil moderator kita pada hari ini. Acara selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Moderator, kepada Ibu Profesor Dr. Insinyur L. Farisna MSI. Disilahkan. Terima kasih Bu Diani Tanjung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Liverdi MSI sebagai Direktur Buah dan Florikultura Kementerian Pertanian RI. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jakarta, Bapak Dr. Insinyur Sularno MSI. Yang saya hormati Bapak Wakil Dekan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jakarta, Bapak Dr. Ade Sumiadi. Yang terhormat Ketua Prodi Agroteknologi Ibu Erlina Rahmayuni. Yang saya hormati Ketua Prodi Agribisnis Ibu Lola Rohmadana. Yang saya hormati seluruh peserta kuliah umum Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jakarta, baik yang dari UMJ maupun yang di luar UMJ. Yang saya hormati seluruh mahasiswa yang saya banggakan, saudara adalah ujung tombak Fakultas Pertanian di masa depan. Selamat bergabung di kuliah umum pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih diberi kekuatan dan kesehatan untuk bisa berkumpul dalam acara kuliah umum Fakultas Pertanian UMJ. Sebelum saya mulai nanti Pak Direktur untuk membacakan materi pada pagi hari ini, saya akan bacakan dulu kurikulum VT dari Bapak Dr. Liberdi. Bapak Dr. Liperdi menamatkan pendidikan S1 di Universitas Muhammad Yamin Solo, kemudian S2 di IPB, S3 di IPB juga tahun 2007. Riwayat jabatan 1998 sampai 2011 peneliti ekofisiologi di Balit Buah Tropika Solo, Sumatera Barat. 2011 sampai 2019 kasih jasa penelitian di Balai Penelitian Tanaman Sayuran Balit Salembang. 2012 sampai 2016 Kepala Balai Penelitian Tanaman Sayuran Balit Salembang. 2016 sampai 2016 Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian BPTP Jawa Barat. Kemudian 2019 sampai sekarang menjadi Direktur Buah dan Florikultura Kementerian Pertanian RI. Bapak Liberdi juga melakukan pengabdian di dunia pendidikan, menjadi staf pengajar di Fakultas Pertanian Universitas Muhammad Yamin Solo tahun 97 sampai 2002. Kemudian 2004 sampai sekarang pembimbing dan penguji mahasiswa S1, S2, dan S3. 2016 sampai 2019 dosen tamu di STPDN. 2016 sampai sekarang dosen kuliah umum di berbagai perguruan tinggi di Indonesia. 2022 sampai sekarang dosen tamu di IPB University. Kemudian Bapak Liperdi juga aktif di berbagai organisasi. Tahun 2000 sampai 2010 Ketua di Komda Perhorti Sumbar. Tahun 2000 sampai 2013 anggota di Asosiasi Mikoriza Indonesia. 2013 sampai 2016 anggota di Perhimpunan Peneliti Indonesia. 2016 sampai sekarang Ketua 1 di DPP Perhimpunan Hortikultura Indonesia atau Perhorti. 2020 sampai sekarang Ketua Bidang Kajian Kebijakan Pemerintah di DPP Perhimpunan Agronomi Indonesia atau PERAGI. 2022 sampai sekarang Pembina di Asosiasi Penggiat Anggur Indonesia. Kemudian 2022 sampai sekarang juga Pembina di Asosiasi Aglonema Indonesia.
Jadi itu kurikulum PT dari Bapak Direktur Buah dan Florikultura. Berbicara tentang ketahanan pangan, kita tidak hanya bicara tentang tanaman pangan, tetapi juga termasuk tanaman hortikultura yang merupakan sumber vitamin, mineral, dan juga serat. Jadi pada hari ini kita akan mendengar apa saja yang disampaikan oleh Bapak Direktur Buah, khususnya untuk tanaman hortikultura dalam menunjang ketahanan pangan untuk pertanian berkelanjutan. Baik, kita persilakan kepada Bapak Direktur Buah dan Florikultura, Bapak Dr. Liberdi, untuk menyampaikan materinya dalam waktu 45 menit. Silakan Pak Liberdi. Baik, Bu Prof, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Dan salam wabarakatuh. sejahtera untuk kita semua. Pak Dekan, terima kasih Pak Dekan yang sudah memberi kesempatan pada kami. Dan juga ada Pak Wakil Dekan, Pak Ade Sumardi, dan seluruh jajaran Sivitas Akademika Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jakarta. Tapi kalau melihat peserta nih Pak Dekan, kayaknya ini Muhammadiyah Jakarta atau Muhammadiyah Padang ini. Kata Pak Dekan, karena yang bicaranya orang Padang, ternyata moderatornya orang Padang juga, Pak Dekan. Mantap. Jadi ini Lanjut, lanjut. banyak yang dari ini makanya ini Muhammadiyah Jakarta atau Muhammadiyah Padang yang mengadakan. Terima kasih Bu Prof, Bu Prof El Parisna, sahabat kami. Waktu pertama kami dulu memberikan kuliah umum di Universitas Fakultas Pertanian eh, Muhammadiyah Jakarta, beliau sebagai dekan. Hari ini beliau sudah pada tataran yang level tertinggi di bidang akademik, sudah profesor. Jadi ketemu lagi dengan eh, posisi yang berbeda. Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, eh, bicara eh, pangan sebetulnya itu cukup luas ya ruang lingkupnya. Apapun yang kita konsumsi itu adalah bagian dari pangan. Nah, untuk hari ini kami akan bicara ini eh, sejalan dengan program Kementerian Pertanian di tahun 2025 ini di bawah kepemimpinan Pak Presiden eh, Prabowo itu eh, pangan ini menjadi prioritas seperti yang disampaikan oleh Pak Dekan tadi ada di Astacita dan malah beliau di saat dilantik tanggal 20 Oktober 2024 di hadapan itu beliau yang disampaikan itu adalah bicara swasembada pangan dan di Desember di sidang kabinet mengerucut lagi 4 program utama dari Pak Presiden itu. Pertama, swasembada pangan. Yang kedua, swasembada energi. Yang ketiga, makanan bergizi. Yang keempat, hilirisasi. Nah, jadi pangan itu menjadi sesuatu yang yang utama di pemerintahan Pak Presiden Prabowo. Nah, hari ini kami akan bicara masalah kondisi pertanian global, pangan global. Kemudian yang kedua, ini slide-nya jangan ini, nah ini kita outline-nya dulu ya. Jadi sesumber pangan, program utama Presiden, kemudian roadmap ketahanan pangan, peningkatan produksi berkelanjutan, dan nanti terakhir hortikultura. Walaupun tadi yang diminta hortikultura, tapi kami ingin izin Pak Dekan, kami akan bicara lebih banyak pangan di sektor padi sehari ini. Karena sehari-hari kami juga sekarang ini ditugaskan untuk ngurusin padi. Saya dibilang ke Pak Menteri, Pak, saya ini Pak direktur buah, seperti itu kan. Kata Pak Menteri, ya padi kan buah juga, buah padi. Jadi
Ya, insya Allah nanti setelah ini kami langsung ke bandara menuju Jambi. Kebetulan kami diminta oleh Pak Menteri sebagai penanggung jawab swasembada pangan di Provinsi Jambi. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan mahasiswa, ini gambaran kondisi dunia sekarang ini. 58 negara saat ini itu mengalami kelaparan serius. Ini data dari FAO ya, kita ambil ini. Ada Kongo, Nigeria, Sudan, Afghanistan, Ethiopia, Yaman, Suriah, Bangladesh, Pakistan, Myanmar. Kemudian 725 juta penduduk ini kekurangan gizi. Ini 55% di Asia, 38% itu di Afrika. Dan di Indonesia, 7-16% penduduk ini rentan terhadap kelaparan. Dan 25% itu masih dalam keadaan stunting. Itu kondisi eh, masyarakat global dunia. Lanjut. Kemudian, kalau kita lihat krisis pangan ini sudah apa namanya di Asia Tenggara juga melanda di Filipina. Mereka beberapa waktu yang lalu kita lihat di media itu mereka darurat ketahanan pangan. Kemudian di Jepang itu darurat beras, harga naik cukup signifikan. 1 per 5 kilo itu 400.000. Dan beberapa waktu yang lalu eh, Menteri Pertanian Malaysia itu datang ke Indonesia dan dia menyampaikan untuk mencukupi kebutuhan beras di Malaysia itu eh, permohon dari Indonesia. Itu rekan-rekan mahasiswanya. Dan lanjut, Indonesia pangan ini seperti kami sampaikan tadi, ini merupakan program presiden, program utama presiden. Ini oleh karena itu beliau mengambil alih menjadi komando di swasembada pangan ini, dan ini melibatkan beberapa kementerian lembaga. Sehingga kami di Kementerian Pertanian sebetulnya sekarang agak lebih ringan karena tidak hanya dikerjakan oleh Kementerian Pertanian, tetapi ada beberapa kementerian lembaga. Kami sekarang di Jambi itu ada dari Bintang 1 yang ditugaskan juga sebagai koordinator lapangan, ada kolonel dari Mabes TNI AD gitu. Jadi melibatkan eh, beberapa kementerian lembaga, dan Pak Presiden sangat serius untuk pangan ini. Ini seingat kami sudah ada 8 impres, ada kepres yang dikeluarkan untuk pangan ini. Ada Kepres untuk pupuk gitu. Dulu pupuk itu kurang, sekarang alhamdulillah 100% pupuk subsidi dicukupi. Kemudian ada Kepres tentang irigasi ya, yang betul-betul melibatkan Kementerian PU itu fokus untuk mengurusi irigasi agar bisa kita swasembada. Ada Kepres Bulog gitu kemudian lain sebagainya. Dan Bapak Ibu sekalian, di Kementerian Pertanian ini sejalan dengan arahan Pak Presiden, di Kementerian Pertanian juga programnya hanya fokus juga. Satu, swasembada pangan. Yang kedua, pengembangan komoditas ekspor. Yang ketiga, peningkatan produksi susu untuk mendukung pangan bergizi. Yang keempat, perkarangan pangan bergizi. Yang kelima adalah swasembada energi atau B50 yang apa bahan bakunya itu adalah dari sawit. Dan sekarang riset kita ini untuk B50 ini sudah bisa yang 100%. Jadi 100% bahan bakunya dari sawit tetapi belum diproduksi massal. Tapi kalau yang B50 itu sudah diproduksi. Lanjut. Dan rekan-rekan semua, roadmap ketahanan pangan ini, jadi krisis pangan ini dan kemudian juga perubahan iklim sehingga
PDB kita hanya 0,80%, ini kita tingkatkan targetnya menjadi 4%. Dan inilah Indonesia nanti menjadi lumbung pangan dunia. Dan melalui apa? Melalui program swasembada pangan nasional, pengembang komoditas apa namanya ekspor, kemudian yang 5 tadi. Dan untuk swasembada pangan, kita ada beberapa program solusi cepat, itu peningkatan benih unggul, ada pupuk, pompanisasi, optimalisasi lahan, dan juga ada cetak sawah. Itu Bapak Ibu, dan nanti apa namanya cetak sawah ini ditargetkan sekitar 3 juta hektar ya. Lanjut. Nah, ini peningkatan produksi melalui tentu ekstensifikasi cetak sawah yang kami sampaikan tadi pada 3 juta hektar di tahun pertama tahun 2025 ini 1 juta, tahun 2000 kedua nanti tahun 2026 1 juta. Dan dengan adanya cetak sawah ini, rekan-rekan adik-adik mahasiswa semua, ini tentu akan menjadi salah satu peluang untuk menampung tenaga kerja. Nanti di akhir kami akan sampaikan gimana peluangnya. Dan sekarang juga kalau kita cermati kebijakan berbagai kementerian lembaga itu mensupport pangan ini, termasuk di TNI ada kemarin 115 perwira yang dilantik menjadi fokus untuk mengawal pangan. Jadi penerimaan perwira itu ada khusus untuk pangan juga. Sekarang juga dibuka juga untuk prajurit-prajurit yang nanti yang untuk beropsional di pangan ini. Dan rekan-rekan mahasiswa ini tentu yang diharapkan nanti akan menjadi penggerak utamanya. Terus lanjut. Dan di samping ekstensifikasi tentu ada intensifikasi. Intensifikasi ini kita dari sumber daya yang ada, dari lahan yang ada, ini dilakukan optimalisasi. Dan ini yang sekarang kami lakukan di Provinsi Jambi, melaksanakan optimalisasi lahan rawa sekitar 26.000 hektar ya di Jambi, dan di seluruh Indonesia ini ada 850.000 hektar. Dan ada di Merauke 40.000 hektar ini lahan-lahan rawa yang selama ini hanya ditanam 1 kali, ini sekarang melalui program oplah atau optimasi lahan ini bisa ditanam 3 kali. Itu lanjut. Dan kemudian juga eh, mekanisasi pertanian kalau dulu kita jauh tertinggal itu dibanding dengan negara-negara Jepang, Vietnam, Malaysia, Thailand, itu kita hanya memanfaatkan Alsintan ini baru 1,8 eh, per hektar horsepower ya, tenaga kuda. Jauh tertinggal kita dibandingkan Jepang yang sudah 16 horsepower. Jadi, nah, program pemerintah sekarang ini melalui program swasembada pangan ini nanti yang kita genjot, kita dorong pemetaan mekanisasi ini mulai dari dari pembukaan lahan sampai nanti kepada panen. Sekarang semuanya sudah serba mekanisasi, serba alsintan. Lanjut. Ini gambaran penggunaan inovasi teknologi mekanisasi ini. Nah, rekan-rekan mahasiswa dengan menggunakan mekanisasi ini itu bisa menekan biaya produksi hingga 50% dan meningkatkan produksi hingga 100%. Jadi naik itu 2 kali lipat produksi melalui mekanisasi pertanian ini. Belum lagi dari efisiensi tenaga kerja, efisiensi waktu, tentu
inilah nanti yang merupakan salah satu daya tarik bagi anak muda, bagi mahasiswa untuk terjun ke sektor pertanian ini. Jadi pertanian itu bukan lagi yang dulu kita bayangkan kumal, kotor. Sekarang orang bisa sudah apa dengan modernisasi pertanian itu juga sudah jauh lebih maju. Lanjut, ada program pompanisasi. Kita membagikan bantuan pompa dan melalui pompanisasi ini di lahan-lahan tak ada hujan ini sudah bisa ditingkatkan indeks pertanaman. Dan rekan-rekan, Bapak Ibu para tenaga pengajar, kami background kami sebagai peneliti, hasil penelitian kami itu menunjukkan bahwa menanam padi itu yang paling bagus, yang bisa meningkatkan produksi dan menghasilkan kualitas terbaik itu di saat musim kemarau. Asal airnya dicukupi. Dan perlu diingat, padi bukan tanaman air, tapi padi butuh air. Padi butuh air dan airnya tidak perlu tergenang gitu. Nah, publikasi kami bisa dicek nanti di internet, itu Patbo Super ya, Patbo Super. Padi anaerob terkendali berbasis bahan organik. Jadi di saat musim kemarau itu, apabila di media tumbuhnya itu dicukupi bahan organik dengan cara jeramnya jangan dibakar, jeramnya dikembalikan, itu nanti di saat musim kemarau dia bisa mengikat air. Dia bisa mengikat air sehingga walaupun kemarau dengan suasana airnya lembab itu kita perlu menyiram hanya 2 kali dalam seminggu itu sudah cukup untuk apa? Dan ternyata di saat kemarau itu produktivitas itu bisa meningkat 2 ton per hektar. Kenapa? Karena matahari tersedia yang cukup dan itu dibutuhkan oleh tanaman dan hama penyakitnya juga kurang. Nah, oleh karena itu dimanfaatkan apa namanya musim kemarau itu dengan cara pompanisasi ini. Lanjut. Nah, kemudian ini sedikit kita apa bicara hortikultura ya, hortikultura. Eh, ini 2 minggu yang lalu, kebetulan ini menteri kami 2 minggu yang lalu di Universitas eh, Andalas di Padang, yang minta itu smart farming, IoT, kami menyampaikan. Sekarang ini eh, rekan-rekan mahasiswa eh, penggunaan Internet of Things, menggunakan pertanian modern ini eh, sudah cukup banyak di Indonesia, terutama di pertanian sektor hortikultura ini sudah banyak sekali. Dan pengalaman kami mendampingi para praktisi pertanian hortikultura ini, yang banyak justru malah backgroundnya bukan orang pertanian, ada backgroundnya yang sarjana apa teknik, sarjana ekonomi, ada ada juga sarjana hukum gitu kan, yang tapi terjun sekarang ke dunia hortikultura dengan bertani secara modern, sudah mempergunakan Internet of Things gitu. Lanjut. Dan adapsi smart farming OIT ini rekan-rekan semuanya ini di berbagai daerah ini generasi Z-nya, dan ini sekaligus em, menjawab tantangan kekhawatiran kita sektor pertanian, di mana sebagian besar yang bergerak di pertanian ini adalah yang sudah lanjut usia. Nah, tetapi dengan hadirnya eh, pertanian modern, pertanian yang smart farming itu anak-anak muda, dan tentu kami juga berharap mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jakarta ini peluang eh,
Di Jakarta kami ada beberapa demplot juga, termasuk dengan universitas juga ya, ada kita memberikan demplot untuk pertanian modern ini. Lanjut. Dan ini eh, rekan-rekan mahasiswa, pemberdayaan petani milenial atau Gen Z ini eh, penduduk Indonesia yang sekarang ini sebagian besar itu apa namanya petaninya yang eh, apa yang sudah lanjut ya. Padahal di usia-usia produktif itu yang terbesar adalah di generasi mudanya. Nah, tapi tidak banyak yang terjun ke eh, sektor pertanian. Oleh karena itu, Kementerian Pertanian memberikan satu terobosan kegiatan mendorong anak-anak muda untuk terjun ke dunia pertanian ini, dan kita sudah menyiapkan berbagai fasilitas, mohon maaf, berbagai fasilitas. Jangan heran, sekarang kita traktor aja sudah ada yang pakai remote control. Jadi bahwa traktor itu dilihat itu adalah produk yang kita rakit sendiri. Itu adalah produk traktor yang tanpa operator, itu dikendalikan dengan remote control. Kemudian kita menanam padi juga sudah pakai transplanter. Kemudian untuk yang padi-padi yang ditebar langsung itu juga bisa pakai drone itu. Jadi eh, adik-adik mahasiswa, sektor pertanian kita sekarang sudah mulai menggeliat, sudah mulai berkembang, dan tinggal adik-adik tinggal maju, tinggal masuk ke sektor ini. Terus lanjut, dan di program swasembada pangan ada namanya Brigadi Pangan. Brigadi Pangan ini kita mengumpulkan anak-anak muda, satu brigade itu jumlahnya 15 orang, dan ini terbuka peluang juga untuk adik-adik mahasiswa nanti menjadi alumni. Kalau misalnya daripada bingung-bingung mau melamar kemana, kerja di mana. Nah, ini Brigade Pangan kami eh, mengutamakan di daerah-daerah yang sekarang kita kembangkan di oplah dan cetak sawah tadi. Karena di lahan-lahan oplah, optimasi lahan, itu sumber daya manusianya sangat terbatas. Salah satu kenapa mereka hanya tanam satu kali di dalam satu tahun itu karena sumber daya manusianya terbatas. Nah, keberadaan dari Brigade Pangan ini anak muda 15 orang yang nanti kita persiapkan untuk menggarap lahan sekitar 200 hektar lahan sawah. Nah, itu sekarang ini rekan-rekan semua itu sudah ada yang punya penghasilan 15 juta sampai 25 juta per orang per bulan. Kenapa? Karena dia kita beri aset, kita support dengan Alsintan tadi. Alsintannya cukup cukup apa? Cukup aset yang mereka miliki, yang kita support, yang dibantu oleh negara, nilainya sekitar 3,2 miliar. Jadi 3,2 miliar itu mulai dari traktor untuk ngolah tanah, ada transplanter, ada nanti combine harvester. Dan dengan aset itu saja, kalau mereka gerakkan, dimaksimalkan, itu sudah akan eh, apa mendapatkan penghasilan bagi bagi mereka. Dan ini salah satu hal yang menjanjikan, punya penghasilan. Di Jambi kemarin kami salah satu anggota Brigade Pangan ini sudah punya penghasilan 25 juta rupiah. Lanjut. Dan eh, kunci keberlanjutan satu usaha itu ditentukan dari kepastian pasar. Kalau istilah start from the end. Jadi
kalau ada kepastian pasar, maka satu usaha, apapun itu usahanya akan berkelanjutan. Nah, begitu juga di dalam kita program swasembada pangan ini, melalui Impres, Pak Presiden sudah mengeluarkan Bulog itu wajib membeli gabah petani dengan harga 6.500. Nah, dengan adanya kepastian pasar ini, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Ini betul-betul Indonesia mencatat sejarah. Sekarang stok beras Bulog, stok pangan pemerintah sekarang sudah lebih dari 4 juta ton. Sehingga Indonesia sekarang tuh diapresiasi dari FAO, dari Amerika, itu sekarang menyampaikan appreciate-nya, dan eh, mungkin di beberapa bulan lagi ke depan kalau stok beras Indonesia sampai 5 sampai 6 juta ton, Pak Presiden akan menyampaikan mengklar bahwa Indonesia sudah swasembada karena kita sudah tidak impor lagi. Nah, sekarang ini sudah 4,3 juta ton stok beras yang di Bulog. Hari ini, Bapak Ibu, Pak Dekan, Bu Prof. Rina, ini kebetulan kami kedatangan tamu Menteri Pertanian dari Palestina. Nah, kemarin sudah diajak ke Bogor, hari ini berangkat ke Makassar. Insya Allah, bangsa Indonesia akan memberikan sumbangan 10.000 ton beras, karena kita sudah punya. Dan kalau kemarin jagung kita sudah ekspor ke Malaysia, dan nanti kalau begitu stok beras kita sudah mencapai 5 sampai 6, berkemungkinan kita akan penuhi permintaan dari Malaysia untuk ekspor beras ke Malaysia. Dan target Pak Presiden tidak hanya Indonesia itu swasembada, tetapi Indonesia menjadi lumbung pangan dunia. Nah, untuk bisa kita menjadi lumbung pangan dunia, maka sekarang kita siapkan arus cetak sawah. Cetak sawah 3 juta ton itu nanti itu akan menjadikan Indonesia lumbung pangan dunia. Kalau sekarang dengan sawah yang ada yang hanya sekitar 7.000 hektar, 7 juta hektar, itu kita bisa surplus, kita bisa swasembada, dan kita apa tidak impor lagi. Itu gambaran pergerakan pemerintah sekarang di bawah kepemimpinan Pak Presiden Prabowo, karena memang beliau konsen sekali untuk pertanian ini. Tapi Pak Dekan juga dipahami sekarang ini ya yang komoditi-komoditi lain ini memang belum belum digarap. Jadi fokus semuanya ke padi. Kami kami sendiri seperti kami sampaikan tadi, sekarang untuk komoditi-komoditi hortikultura, buah, sekarang semua anggaran kita juga kita fokuskan untuk padi semua. Makanya hari ini saya diminta untuk bicarakan hortikultura. Saya kira lebih lebih karena momentumnya. Sekarang kita momentumnya untuk menyelesaikan eh, padi. Kita akan menargetkan padi, dan mudah-mudahan di upacara tanggal 1 Juni kemarin Pak Menteri sudah memberikan sinyal kalau padi sudah selesai nanti kita baru masuk komoditi lainnya, dan hortikultura akan didorong pada komoditi perkebunan untuk ekspor. Jadi karena hortikultura kita paham adalah komoditi yang sangat menjanjikan. Kalau kita hitung-hitung tentu jauh lebih eh, prospek lebih menguntungkan dibanding komoditi-komoditi perkebunan, komoditi tani. Kalau hitung-hitung kami, 1 hektar hortikultura itu nilainya sama dengan 9 kali misalnya perkebunan. Itu rekan-rekan Bapak Ibu semua. Kemudian kalau untuk hortikultura, ini bahannya sudah mungkin bisa nanti eh, di di apa dibaca aja, nanti mungkin penitia bisa share prinsipnya bahwa hortikultura itu pengalaman kami
walaupun tidak disupport dengan APBN, APBD, itu sudah bisa mendiri karena memang komoditi yang menguntungkan dan sekarang banyak anak-anak muda yang terjun ke hortikultura ini untuk menangkap peluang. Pertama apa? Peluang untuk ekspor. Jadi banyak komuniti-komuniti hortikultura itu yang diminati di luar negeri. 3 minggu yang lalu kami mendapat tamu dari China. Mereka sangat tertarik sekali untuk ekspor durian kita. Jadi, nah beberapa komoditi ekspor ini ada durian, ada manggis, ada pisang ini apa namanya yang diminati oleh luar negeri, termasuk hari ini Menteri Pertanian Palestina itu eh, berharap nanti Indonesia bisa eh, memproduksi alpukat dan mereka akan cari lahan juga untuk memproduksi alpukat ya yang akan dimanfaatkan di Palestina itu. Dan rekan-rekan semua, komoditi-komoditi ekspor hortikultura ini sangat menjanjikan. Terus kemudian ada kegiatan kampung hortikultura. Ini dalam rangka mendukung juga tadi untuk agar komoditi itu ekspor dan apa maka kita fokus one village one variety, satu kampung itu satu komoditas, agar apa? Agar nanti di dalam memanagenya itu bisa gampang untuk manajemen produksinya, pengendalian hamanya, dan yang lebih penting lagi setelah dia produksi itu untuk memasarkan, kalau dia itu terkonsentrasi itu akan menarik peminat bagi eksportir untuk datang ke tempat itu. Maka kita meluncurkan program-program eh, One Village One Variety ini. Lanjut, terakhir komoditi substitusi impor. Substitusi impor banyak komoditi-komoditi sekarang yang masih impor seperti anggur, kemudian bawang putih, kelima. Dan ini semua rekan-rekan ini bisa kita produksi sendiri. Dan anggur, kalau anggur kebetulan kami di tempat kami sendiri di rumah di Cilenyi di apa di eh, kita sudah bisa produksi dari 600 koleksi varian yang kita datangkan dari berbagai negara, 120 varian itu sudah bisa kita buahkan. Dan kita punya program untuk mengurangi subsidi impor 20%. Dan sekarang eh, ini kebetulan juga ada expert dari Thailand yang tadi malam kami masih bersama-sama dan sekarang satu minggu ini ada tenaga expert dari Thailand khusus untuk anggur ini lagi memonitor perkembangan anggur di Indonesia dan alhamdulillah cukup bagus ya perkembangan anggur Indonesia. Kemarin Bu Titi Suwarto juga sangat appreciate sehingga beliau setelah mengunjungi anggur di Bandung bersama-sama kami langsung meminta agar di tempat beliau di Tapos itu juga apa diproduksi anggur karena anggur yang kita produksi sekarang itu tidak kalah dengan anggur yang ada di supermarket yang impor itu. Nah, ini rekan-rekan semua ada peluang untuk adik-adik mahasiswa dan pertanian ini anggur ini pertanian modern. Kami di rumah itu sudah IT, sudah menggunakan Internet of Things. Jadi kalau mau nyiram, mau apa, itu tinggal ya bisa melalui AP gitu kan. Itu eh barangkali Bu Prof yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan memberi manfaat, ada pencerahan untuk rekan-rekan semua. Eh,
walaupun ini saya banyak bicara masalah pangan padi khususnya, karena kami ingin menginfokan kepada mahasiswa, kemudian masyarakat umum, ada momentum sekarang untuk daerah-daerah yang selama ini belum swasembada, itu ada momentum untuk bisa swasembada dan negara sangat support baik dari sisi eh, anggaran maupun dari sisi kebijakan. Jadi dan sekaligus ini membuka peluang peluang eh, lapangan kerja bagi mahasiswa karena akan membutuhkan sumber daya yang terampil, yang terdidik dengan program-program swasembada pangan ini. Ada brigade pangan yang full mekanisasi, dan termasuk kalau adik-adik mau melalui nanti juga melalui TNI. Sekarang juga ada apa namanya, pasukan khusus untuk pangan ini di beberapa kodam itu sekarang lagi baru akan dibuka itu. Jadi ada peluang juga untuk sarjana-sarjana pertanian yang mau menyencang berkarir di militer tapi khusus sektor pertanian. Nah, bisa menjadi kalau sarjana S1 eh, masuk di militer, jadi nanti akan menjadi perwira, perwira angkatan darat yang akan ditugaskan untuk mengelola eh, pertanian. Itu Bu Prof. Elvarisna yang dapat kami sampaikan, dan terima kasih. Mudah-mudahan ada ada eh, pencerahan ya untuk semua peserta. Lumayan banyak ini, 257 Pak Dekan. Ya, Ya, makasih Bu Prof. ya, Iya. ya. Baik, terima kasih Pak Dr. Liberdi. Tadi yang sudah menyampaikan materinya tentang ketahanan pangan dan juga tentang hortikultura. Jadi sudah banyak yang disiapkan oleh Kementerian Pertanian, antara lain dengan menerbitkan Impres dan Kepres. Kemudian juga ada 5 program strategi pangan dan targetnya adalah PDB 4% dari 0,18% ya. Mudah-mudahan ini bisa nanti tercapai seperti yang kita harapkan. Selanjutnya kita masuki acara diskusi. Dipersilakan kepada para peserta kuliah umum untuk menyampaikan pertanyaannya. Untuk pertama ini saya berikan kesempatan untuk 3 orang. Silakan Bapak dan Ibu peserta kuliah umum untuk bertanya. Silakan. Izin Ibu bertanya. Ya, ya. Silakan Jamaluddin Isa. Oke. Uh, Perkenalkan, nama saya itu Jamaluddin Nisa. Saya dari Prodi Agribisnis uh, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Pak. Jadi saya ingin bertanya, Pak. Silakan. Sebentar. Saya ingin bertanya terkait apakah Kementerian Pertanian itu memiliki program kerja atau insentif yang mendukung fakultas yang bergerak di bidang pertanian, Pak. Baik itu dalam bentuk finansial maupun non-finansial. Untuk contoh non-finansialnya itu seperti pengenalan serta pengaplikasian alat mesin pertanian dengan teknologi canggih terhadap pada mahasiswa yang diinisiasi oleh Kementerian Pertanian. Mungkin itu saja, Pak, yang ingin saya tanyakan. Apakah cukup jelas pertanyaan dari saya, Pak? Terima kasih. Ya, baik Jamaluddin Isa. Silakan berikutnya kepada Bapak dan Ibu untuk bertanya. Silakan. Oh, yang lain Bisa nggak ada. ditulis di chat aja. Nah, ini ada pertanyaan di chat ya dari Ibu Lola Rohmadana. Yang pertama, bagaimana implementasi program cetak sawah 3 juta hektar dapat tetap menjaga prinsip pertanian berkelanjutan, mengingat adanya potensi deforestasi dan degradasi lahan. Yang kedua, dalam konteks perubahan iklim, bagaimana program optimalisasi lahan rawa dan intensifikasi pertanian dapat tetap selaras dengan adaptasi terhadap krisis iklim dan menjaga keseimbangan ekosistem lokal. Yang ketiga,
bagaimana pemerintah dapat memastikan bahwa peningkatan mekanisasi tidak hanya menekan biaya produksi, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan petani dan tidak menyebabkan pengangguran di pedesaan. Jadi ini pertanyaan yang di chat Pak Liperdi. Kemudian yang ketiga, silakan Ibu Aslima Sadilah. Ya. Halo Bapak Ibu sekalian, ingin bertanya tentang brigade yang sudah disebutkan tadi ya, brigade pangan untuk petani pemula seperti saya atau mungkin teman-teman lainnya yang akan lulus. Apakah ada jalur percepatan agar bisa ikut dalam brigade pangan meskipun belum punya akses lahan sendiri, dan juga bagaimana caranya agar fresh graduate dari teman-teman pertanian gitu ya, terutama saya, itu bisa ikut andil dalam bidang pertanian gitu Pak, selain dalam mungkin PNS atau mungkin BUMN gitu. Terima kasih dan ya gitu deh Pak intinya. Terima kasih Ibu Bapak Ya, sekalian. ya, baik Aslima. Berikutnya dipersilakan kepada Pak Liperdi. Cukup 3 Ya, pertanyaan dulu ya, Pak. ya, ya. Ya, Baik, yang pertama, Saudara Jamaluddin Isa ya. Jadi ini hampir bersamaan juga dengan yang terakhir dengan Aslima ya. Ya. Eh, Program untuk mahasiswa. Nah, Hal Sintan. Jadi begini. Jadi program pemerintah itu membentuk brigade pangan. Jadi mahasiswa nanti bisa menjadi